Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Para calon baptis dan para calon penerima sakramen Krisma, saudara-saudari yang saya kasihi, setelah melihat bahwa umatnya jadi urus dengan baik oleh para gembala yang telah ditentukannya, karena para gembala itu lebih sibuk mengurus diri sendiri daripada memperhatikan domba-domba gembalaannya, Tuhan katakan dalam bacaan pertama tadi, aku sendiri yang turun untuk menggembalakan domba-domba. Dan kalimat terakhir dari bacaan pertama tadi sungguh indah bunyinya. Tuhan katakan sebagai gembala yang hilang akan mencari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang berluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Dan dalam Injil, Tuhan kembali Yesus menegaskan apa artinya menjadi gembala yang baik. Dan lebih dari itu, Yesus sendiri dengan hidup dan tindakannya menunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang baik itu. Kalau kita masih ingat Injil tadi, Yesus memulai perumpamaannya dengan bertanya, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan yang seekor, meninggalkan yang 99 untuk pergi mencari yang satu yang tersesat itu? Injil tidak menyampaikan apakah ada orang yang angkat tangan dan katakan, ya, saya akan melakukan itu. Karena memang tidak gampang untuk meninggalkan yang 99 demi yang satu tadi. Saya juga yakin kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita pada saat ini, mungkin orang berpikir 5 kali sebelum mengangkat tangan untuk mengatakan, ya, saya akan melakukan itu.
Sebab Yesus tidak katakan yang satu yang hilang itu adalah domba yang paling gemuk, domba yang paling tebal bulunya. Tidak. Yang kalau dijual mungkin harganya sama dengan yang 99 itu. Cuma dikatakan salah satu dari 100 itu hilang. Mengatakan ya, untuk apa yang ditanya oleh Yesus memang tidak gampang. Menuntut beberapa hal. Yang pertama, ada keyakinan bahwa yang 99 itu setia. Mereka tidak akan meninggalkan kawanan ketika sang gembala tidak hadir bersama mereka. Ada keyakinan seperti itu bahwa yang 99 ini tidak akan nakal, tapi mereka setia. Lebih dari itu, ada keyakinan bahwa yang 99 itu pun merasa kehilangan ketika yang satu itu tersesat. Ini menjadi keprihatinan bersama. Mereka turut prihatin bahwa salah satu dari mereka itu hilang, dan karena itu mereka tidak akan melakukan apa-apa kalau sang gembala meninggalkan mereka untuk pergi mencari yang satu tadi. Yang satu yang hilang ada dalam situasi khusus, karena itu membutuhkan perlakuan perhatian istimewa. Sering dalam kehidupan bersama kita mau supaya semua diperlakukan secara sama, tetapi ada yang ada dalam situasi khusus yang membutuhkan perhatian khusus, perlakuan khusus. Sering yang 99 ini mengomel, menggerutu kenapa ada perhatian khusus yang diberikan kepada orang yang berada dalam situasi khusus, yang berada dalam situasi khusus, yang terluka, yang tersesat, untuk perhatian istimewa. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan berkomunitas. Ada saudara-saudari kita yang hidup dalam situasi khusus, dan karena itu memerlukan perhatian khusus, perlakuan khusus. Pengandaian yang kedua, sang gembala yakin bahwa ketika menemukan satu yang hilang tadi, para tetangganya akan turut bergembira bersama dengan dia. Tadi dikatakan ketika dia membawa kembali yang tersesat itu, semua yang lain ikut bergembira, para tetangganya ikut merasakan kebahagiaannya, turut mengambil bagian dalam kebahagiaan seseorang. Yang sering kita alami, yang kita hadapi adalah sikap peduli amat. Kamu mau bahagia atau tidak, itu bukan urusan saya. Turut berbahagia ketika yang seorang berbahagia, itulah artinya menjadi satu kelompok, satu jemaat. Yang sering hidup di antara kita adalah iri hati, tidak suka melihat orang lain berbahagia.